Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian para pelindung anak. Dan selamat datang di podcast Opra, obrolan perlindungan anak. Bersama saya, Vicky Nanda Firmansyah yang akan menjadi host Anda untuk episode kali ini. Nah, sebagai refresher, apa sih Opra itu? Opra adalah podcast di mana kita akan mendiskusikan tentang isu-isu atau masalah terkait perlindungan anak dengan harapannya atau tujuannya ya guys, pesan ini bisa diangkat ke ranah publik agar bisa memajukan lagi upaya dalam melindungi anak-anak Indonesia. Nah, untungnya hari ini saya tidak sendiri ya guys, bersama saya adalah seorang peneliti dari Expert Indonesia. She is someone wonderful, someone smart, and one of the few ones that treads upon this topic in Southeast Asia, a real trailblazer. Mbak Meli Setiawati. Mbak Meli, apa kabar? Halo, kabar baik. Mbak Meli lagi sibuk apa emang nih? Kayaknya kan ASEAN Conference sudah deket nih. Iya. Ya kan apalagi risetnya kayak gini nih. Mbak Meli lagi ngapain sih gitu lah sibuknya? Ya sibuknya ya paling menganalisis kasus sama menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perlindungan anak di ranah digital ya terutama. Oh iya, digital ya. Iya. Emang digital ini udah baik banget, internet kan udah emang sebar Iya, luas gitu. betul. Apalagi, semua orang bisa masuk betul, apalagi anak Indonesia itu habis waktunya itu 5 jam untuk berinternet ria. Buset. Berdasarkan penelitian dari Oxea. Iya sih, saya juga kayaknya lebih dari 5 jam dah per hari. Oke. Mbak Meli di sini, seperti saya bilang tadi, peneliti dari Expert Indonesia. Nah, Mbak Meli ini sedang meneliti tentang penggunaan fintech, financial technology di Indonesia dalam penggunaannya untuk bertransaksi atau jual beli materi kekerasan seksual anak atau eksploitasi seksual anak. Nah, nantinya riset ini ya guys akan diangkat oleh Aliansi Down to Zero dan Expert Indonesia nantinya di ASEAN Conference. Pasti kalian berpikir-pikir, apa sih fintech itu atau enggak? Apa sih Aliansi Down to Zero itu? Nah, Vicky di sini akan mencoba menjelaskan secara singkat ya guys. Fintech itu merupakan kepanjangan dari financial technology atau teknologi finansial, di mana adanya inovasi teknologi yang berkembang di departemen atau bidang finansial tuh ya guys. Jadi kayak uang, ya semacamnya gitulah, seperti e-money, seperti Bitcoin dan Ethereum, e-banking dan e-wallet. Nah, kemudian aliansi Down to Zero. Aliansi ini aliansi ini merupakan sebuah perkumpulan dari organisasi internasional non-governmental yang tersebar di 12 negara. Nah, mereka ini guys bergerak di bidang mereka ini bergerak untuk menghapuskan eksploitasi seksual anak di Asia dan Amerika Latin guys. Keren nggak tuh? Iyalah keren, masa nggak keren, kalau nggak keren nggak tahu. Nggak usah panjang lebar ya guys, mari kita langsung masuk aja nih ke meat and the potatoes of the discussion, financial technology risetnya. Oke. Nah, Mbak Meli sebagai mulainya ya, sebagai basis fondasinya ya kan, bisa dijelaskan kagak riset ini temuan utamanya apa sih ya Mbak Meli ya? Temuan utamanya adalah sebenarnya ada proses penyalahgunaan yang digunakan oleh para predator di luar sana untuk mengakses materi-materi yang bernuansa seksualitas anak atau yang disebut dengan MKSA, materi kekerasan seksual anak. Nah, para predator itu untuk bertransaksi, pembayaran dan sebagainya itu menggunakan tadi yang kamu sudah sebutkan. Fintech ya? Fintech, bisa pakai e-banking, bisa pakai tadi yang disebut e-wallet, terus tadi bisa disebutkan tadi juga Bitcoin. Bahkan kemudian sebenarnya perkembangannya ke sini juga pakai top up gift. Hah? Top up gift? Iya. Kayak dari game gitu? Iya, betul. Wah. Luar biasa kan? Iya, makanya banyak peluang untuk para predator itu untuk menjadikan si anak-anak ini menjadi korban dalam materi kekerasan seksual anak.
di game loh guys. sasarannya. Iya, di game kayak kan emang anak Indonesia banyak banget loh udah ngemake main game dan semacamnya. Apalagi kalau kayak janji ada janji bakal dibeliin dibelikan gift dan top up dari game online tersebut. Betul. Parah dong. Karena kan kalau anak-anak itu kan kalau minta gift ke orang tua kan sulit ya. Iya. Sulit bukan main. Nah, ini tiba-tiba ada orang yang disangka baik akan memberikan gift kepada si anak yang sedang bermain game atau dia mempunyai kecenderungan untuk nyandu bermain game. Iya. Akhirnya itu kayak semacam hadiah. Nah, ada orang baik nih mau ngasih hadiah top up gift seperti diamond dan sebagainya itu. Ya akhirnya untuk karena tawarannya menarik, kemudian ketika si anak diminta untuk mengikuti instruksinya si predator itu, dia mengikuti saja karena iming-imingnya seperti itu top up gift. Iya, itu juga kalau beliin ya kebanyakan kayak mereka cuma janjiin doang kagak dibeliin. Parah banget kan ya guys. Nah makanya nih kan udah ngomongin nih kenapa bisa seperti anak-anaknya tergiur sama ini nih. Iya. Nah, sekarang ini bisa dijelaskan kayak enggak Mbak? Kayak kenapa sih fintech ini sesuatu yang enticing banget buat para pelaku gunakan kayak apa alasannya gitu loh? Iya. Kalau untuk kekasannya dari kejahatan untuk ini kejahatan eksploitasi seksual berbasis online atau di ranah daring itu pelakunya itu belum tentu ada di dalam negeri. Atau di sekitar dekat si anak. Biasanya dia bentuknya entah trans lokal di dalam negeri atau transnasional yang ada di luar negeri kayak gitu. Nah, dengan adanya fintech dan teknologi online internet ini itu justru memudahkan si mereka ini mengakses materi-materi yang terkait dengan kekerasan seksual secara mudah. Tidak perlu sulit-sulit keluar dari ruangan. Karena di dalam ruangan pun mereka kemudian karena sepanjang ada kabel optik kabel wifi gitu. Wifi sama kuota mereka bisa mengakses dengan mudah, begitu juga dengan pembayaran. Kemudian yang kedua, untuk jejak deteksinya itu sangat sulit. Anonim gitu ya jadinya? Anonim. Nah, karena mereka kan menggunakan biasanya identitas bukan dirinya sendiri ya. Iya. Tetapi bisa juga menggunakan identitas orang lain atau sebenarnya mungkin hanya menggunakan nomor telepon. Iya, nomor HP. Nah, yang sebenarnya itu pun identitasnya sudah nggak jelas ya. Maksudnya awalnya mungkin dalam pembukaan nomor awal itu pakai KTP. Tapi kemudian kan ternyata kedepannya ini sekarang ini kan nomor itu bisa diperjualbelikan ya kan, dengan mudah. Begitu juga dengan identitas kita itu bisa diperjualbelikan ternyata dalam hasil penelitian ini juga ditemukan seperti itu. Nah makanya juga anonimitas ini juga kan bisa juga transnasional juga yang Mbak bilang. Nah karena isu transnasional ini polisi lokal dan mungkin polisi yang di negara tersebut juga susah melacaknya ya Mbak? Iya. Si para predator ini menyasar memang berdasarkan penelitian di Australia, juga penelitian yang lain itu sasarannya adalah anak-anak yang berada di negara Asia. Oh di third world country gitu ya? Iya, negara berkembang. tuh Indonesia sama Filipina, bahkan ada Kamboja dan Thailand kayak gitu. Makanya bahaya banget itu guys. Makanya kalau kalian punya adik dan semacamnya ya, jaga adik kalian nih. Jangan sampai ini loh, jangan sampai mereka tergiur karena seolah-olah kalau diem di kamar itu aman-aman aja ya. Iya, semuanya bisa jadi korban. Iya. Kecuali termasuk anak-anak. Betul. Makanya kayak anonimitas dan isu transnasional ini emang kita negara ini nggak bisa ini sendiri gitu ya, nge-handle ini sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan negara lain karena memang
dalam kasus kejahatan ini tuh sebenarnya memang aktornya tidak tunggal. Iya. Jadi tidak hanya yang konsumennya, tapi ada juga fasilitator yang memfasilitasi materi kekerasan seksual anak itu, dan ada yang pengguna itu dalam arti yang menikmati materi kekerasan seksual anak itu. Jadi perantara, ada yang pelaku pengguna. Makanya. Bahkan untuk fasilitator pun tidak hanya satu, banyak dia. Oh, jadi kayak ada distributornya gitu ya? Iya. Bosan. Makanya ini kayak yang Mbak bilang tadi, dua negara negara-negara ini kalau ingin menindaklanjuti soal ini nih ya, untuk menghapus, mereka ini sudah harus ada janji untuk ekstradisi ininya ya kan ya, pelakunya kalau emang ketangkep. Karena ya ini masalahnya anak-anak loh guys, targetnya kayak there is no second way of doing it. We have to be absolute. Penggunaan kejahatan kekerasan seksual anak dengan menggunakan fintech atau penyedia jasa keuangan ini itu tidak hanya menggunakan satu digital aplikasi keuangan aja. Biasanya didukung oleh digital platform lainnya, karena mereka butuh sarana promosi, sarana transaksi. Nah, tidak otomatis kan, misalkan mereka kalau misalkan punya materi terus kemudian langsung bayar. Kalau misalkan si pengguna tidak tahu, berarti kan harus ada media promosi dan komunikasi kan. Nah, itu mereka itu menggunakan digital platform media sosial yang populer, kemudian digital platform percakapan, chatting gitu ya. Ya, chatting untuk proses transaksi, sama ada beberapa kasus itu untuk streaming video call streaming ya, VCS, itu menggunakan aplikasi kencan. Oh, kayak mereka udah memikirin banyak cara ya guys. Baru kemudian kalau misalkan mereka deal, baru menggunakan fintech buat transaksinya. Enggak. Jadi ada berapa lapisan aplikasi yang mereka gunakan untuk menuju ke fintech itu. Iya, jadi kayak fintechnya ini kayak ujungnya aja lah gitu ya, icebergnya gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi kayak dimulai dari chatting, aplikasi chatting, atau enggak sebelum ketemu promosi dulu, melalui media sosial yang sangat populer, yang itu ya gitu kan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak, tentang ada nggak Mbak mungkin dari riset Mbak sendiri, riset Mbak atau enggak Mbak sendiri tentang rekomendasi kepada pemerintah ataupun masyarakat, organisasi yang bergerak di perlindungan anak ataupun individu seperti kita sendiri gitu Mbak? Iya, dari penelitian ECPAT Indonesia lakukan, kami karena saya tidak sendirian dalam melakukan riset ini, bersama kawan-kawan ingin merekomendasikan kepada tentunya pemerintah untuk memfasilitasi satu forum yang sebenarnya kebijakan ini tuh sudah pernah ada di negara lain seperti Australia, disebut dengan Public Private Partnership. Ini forum bersama di mana itu kumpul aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga terkait ya yang fokus terhadap isu perlindungan anak dan isu SA di ranah daring ini. Kemudian ada perwakilan CSO. Nah, fungsinya apa forum itu? Forum itu berfungsi untuk sharing kasus, berbagi pengetahuan di antara multi pihak ini yang tergabung dalam forum itu. Ketika misalkan ada kasus-kasus yang urgent atau kasus-kasus yang segera direspon, forum itu langsung bisa melakukan gerak cepat, respon cepat untuk menangani kasus yang sedang terjadi. Jadi tidak tunggu berapa lama, karena kan untuk pergerakan di ranah daring itu hitungannya udah per detik atau per setengah detik. Jadi kalau misalkan penundaan untuk take down satu jam, kalau misalkan 1 menit sudah bisa diakses sampai 30 pengguna, 1 jam udah berapa yang menggunakan itu untuk mengakses materi kekerasan seksual anak. Makanya kemudian ketika ada forum ini bisa langsung merespon cepat. Nah, yang kedua, kami sangat berharap dari pihak penyedia jasa keuangan
itu kayak mempunyai satu standar pencegahan atau yang disebut dengan safeguarding untuk mengalarm jika ditemukan indikasi transaksi yang mencurigakan tapi untuk ESA. Nah itu segera gitu bisa dari PJK sendiri di internal mereka langsung merespon cepat kemudian memblocking. Nah itu yang kita harapkan. Nah kalau mekanismenya seperti apa? Kalau itu dibutuhkan regulasi, ya kami mengharapkan pemerintah juga menyediakan regulasi yang mendorong para penyedia jasa keuangan yang memudahkan mereka untuk menentukan indikator-indikator transaksi yang mencurigakan itu. Yang mengarah ke ESA. Gitu. Kayak ada tanda red red flagnya gitu ya. Betul. Dan yang terakhir sebenarnya ada kayak peningkatan pengetahuan terkait dengan cara berinternet yang aman, nyaman kayak gitu. Terus begitu juga tidak hanya kepada masyarakat umumnya, orang tua, anak, terus pihak sekolah, semuanya juga kayak bekerja sama gitu loh untuk mencegah, kemudian menangani ketika kasus ini terjadi di lingkungan terdekat mereka, tidak menghakimi si korban, kemudian memberikan ruang aman kepada si korban untuk tetap melakukan proses hukum dan menindaklanjuti apa yang terjadi pada dirinya. Saya jadi nggak berhenti. Makanya kayak saya sepemikiran apalagi kayak tentang edukasi terkait literasi digital ya Mbak. Dan juga kayak masyarakat perlu menghilangkan stigma inilah apa yang Mbak bilang tadi kalau misalnya ada korban. Kalau soalnya itu adalah kesalahan korban. Iya. Nah kalau misalkan satu kasus mungkin iya, tapi kalau ini kasusnya terjadi di mana-mana, nah itu berarti ada problem sistemik yang terjadi. Iya, masa kasihan kan mereka udah jadi korban kena salah masyarakat juga kan, korban berkali-kali. Guys, sepertinya kita sudah di penghujung episode kali ini. Semoga ya episode ini sangat prove to be informatif for you guys dan bisa membawa pengetahuan baru. Nah, kalau kalian menemukan kejahatan, kejahatan seksual, apalagi kepada anak ya guys, di ranah daring di ranah daring, jangan takut buat hubungi Sapa 129 ataupun kalian bisa ngehubungin hotline Expat Indonesia kok. Nanti aku taruh di sini ya, di bawah sini. Oke? Nah, terima kasih kepada Mbak Meli yang sudah mau menjadi narasumber ya buat ngomongin tentang riset Mbak Meli ini tentang fintech. Semoga berguna ya risetnya. Iya kan? Nah, buat kalian yang masih tertarik ya dengan topik ini, topik tentang penelitian fintech ini nantinya akan diangkat oleh Expat Indonesia dan Down to Zero nantinya di ASEAN Conference di Bali pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2024. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa ngikut online-nya ya guys. Kalian bisa kontak email Expat yang ada di bawah ini jika kalian ingin registrasi. Jangan sungkan hati ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast ini ya. Kalau kalian suka video ini, press the like, share, and subscribe button. Dan jangan lupa loncengnya ya guys. Nah, ditambah kalau kalian ingin bercerita ataupun ada pertanyaan, jangan lupa komentar di bawah ini ya guys. Nanti kakak-kakak Expat Indonesia bakal ngejawab kok, jamin. Nah, ingat guys, selalu waspada dan jangan lupa untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak ya guys. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melindungi mereka? Nah, itu saja dari saya, Vicky Nanda Firmansyah, selaku host untuk podcast Opera episode kali ini. Pamit undur diri. Bye-bye.